Baik, terima kasih. Sebelumnya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Diota Pramesti Wijaya, SDMSA KCA, selaku dosen pengempu dari mata kuliah investasi pasar modal, dan rekan-rekan kelas 5H yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video dari kelompok 7 ini. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu materi terkait dengan surat berharga derivatif. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama, Ketut Suryawan dengan NIM 20170512335. Yang kedua, Logede Eviani dengan NIM 20170512336. Dan saya sendiri, Putu Dila Puspita Suari dengan NIM 20170512338. Next. Baik, adapun subbab materi yang kelompok kami akan sajikan, yaitu yang pertama definisi surat berharga derivatif, dan yang kedua instrumen derivatif. Next. Baik, untuk materi pertama saya akan menjelaskannya sendiri. Yang pertama yaitu definisi surat berharga derivatif. Nah, dalam dunia keuangan ini istilah derivatif diartikan sebagai salah satu sebuah kontrak bilateral atau perjanjian pertukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok, atau disebut juga dengan pokok turunan, atau disebut dengan underlying produk daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset. Pelaku pasar membuat suatu perjanjian saling mempertukarkan uang, aset atau suatu nilai yang di masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Next. Baik, untuk materi instrumen derivatif akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan submateri terkait instrumen derivatif. Yang pertama itu opsi. Nah, definisi opsi atau option. Opsi adalah kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lainnya untuk suatu hak yang merupakan bukan kewajibannya guna membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak lainnya. Next. Nah, jenis-jenis opsi ada dua. Yang pertama itu ada call option atau opsi beli, yaitu suatu hak untuk membeli sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, baik pada akhir masa jatuh tempo atau di antara tengah waktu sebelum masa jatuh tempo. Nah, pada opsi beli ini terdapat dua pihak yang terkait. Yang pertama yaitu ada pembeli opsi beli, dan yang kedua ada penjual opsi jual, penjual opsi beli. Mohon maaf. Yang kedua ada put option atau opsi jual, yaitu suatu hak untuk menjual sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tenggang waktu sebelum jatuh tempo. Nah, sama seperti opsi beli, pada opsi jual ini terdapat dua pihak yang terkait. Yang pertama yaitu ada pembeli opsi jual, dan yang kedua ada penjual opsi jual. Next. Baik, selanjutnya ada terminologi opsi. Nah, yang pertama ada istilah-istilah dasar opsi. Yang pertama itu ada harga saham di pasar yang diberi notasi P. Yang kedua ada harga saham jika menggunakan opsi diberi notasi E. Yang ketiga ada harga dari opsi yang diberi notasi HO. Dan yang keempat ada tanggal kadaluarsa opsi atau expiration rate. Selanjutnya ada istilah-istilah dasar nilai saham di pasar dengan expiration price untuk opsi beli. Di mana yang pertama, jika harga saham lebih besar dari exercise price dari opsi belinya, maka disebut sebagai in the money. Yang kedua, jika harga saham sama dengan exercise price dari opsi belinya, maka disebut sebagai at the money. Yang ketiga, jika harga saham lebih kecil dari exercise price dari opsi beli, maka disebut sebagai out the money. Dan yang terakhir, jika harga saham mendekati exercise price dari opsi beli, maka disebut sebagai near the money. Next. Adapun keuntungan dari opsi ini, yang pertama yaitu investor dapat melakukan manajemen risiko,
Yang kedua, opsi memberikan waktu yang fleksibel. Yang ketiga, opsi menyediakan sarana spekulasi. Yang keempat, adanya leverage. Yang kelima, investor dapat melaksanakan diverifikasi portofolio. Dan yang terakhir, adanya opsi ini dapat mendapat. Next. Baik, selanjutnya yaitu waran. Waran adalah hak opsi untuk membeli sejumlah saham pada suatu tingkat harga yang khusus, di mana manfaat dari pembelian waran ini, pemilik waran itu memiliki hak untuk membeli saham baru suatu perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham yang terdaftar dalam pasar sekunder. Next. Baik, untuk materi selanjutnya itu right issue akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di mana yaitu materi selanjutnya yaitu ada right issue. Di mana right issue adalah keputusan menerbitkan right issue bukan hanya pada saat perusahaan memerlukan tambahan dana, tetapi juga terjadi pada saat perusahaan melakukan ekspansi pembukaan kantor cabang atau menciptakan produk baru. Yang selanjutnya yaitu ada keuntungan right issue. Nah, di mana right issue itu ada beberapa keuntungannya. Yang pertama yaitu ada tidak harus meminjam ke bank dan membutuhkan jaminan kolateral. Yang kedua yaitu tidak ada perhitungan suku bunga seperti pada pinjaman karena dibayar dalam bentuk dividen. Kemudian yang ketiga yaitu ada untung maupun rugi pihak manajemen perusahaan hanya berubah dengan sepihak saham. Kemudian yang keempat yaitu ada setiap permasalahan bisa diselesaikan secara internal tanpa harus melibatkan pihak eksternal. Kemudian adapun beberapa kerugian dari right issue tersebut. Yang pertama yaitu ada perusahaan harus membayar dividen. Kemudian yang kedua yaitu ada perusahaan harus menanggung biaya untuk mencetak saham baru yang bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu ada biaya untuk membuat pertemuan dengan antara manajemen perusahaan dan dewan komisaris. Yang terakhir yaitu ada memberikan informasi kepada publik bahwa perusahaan telah mengalami kesulitan atau kendala dalam keuangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelum saya menutup presentasi, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari presentasi dari kelompok 7. Nah, suatu transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai counterparties atau pihak-pihak yang saling berhubungan. Nah, dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada diturunkannya dari nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Nah, pada saat ini transaksi derivatif terdiri atas sejumlah acuan pokok atau underlying, yaitu suku bunga atau bisa dibilang interest rate. Yang kedua ada kurs tukar atau currency, yang ketiga ada komoditas atau komoditi, yang keempat ada ekuitas atau equity, dan terakhir indeks lainnya. Nah, mayoritas transaksi derivatif adalah produk-produk over the counter atau OTC, yaitu kontrak-kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan secara langsung pada pengguna akhir. Nah, sebagai lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandarisasi dan diperjualbelikan di bursa. Nah, menurut para dealer dan pengguna akhir atau end user, ini berfungsi sebagai suatu transaksi derivatif untuk melindungi nilai atau hedging di beberapa jenis risiko tertentu. Baik, itu dia yang bisa saya simpulkan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya kami minta maaf jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya.